Saya diminta berbicara tentang aku dan kau berjalan bersama. Bapak Ibu, sebelum datang kemari saya punya musibah. Kemarin jarak antara tebing tinggi sampai dengan Kuala Namu itu kurang lebih 50 sekian kilo. Lalu sampai bandara saya lupa bawa dompet. Saya tidak takut nggak bawa uang karena pastur itu terjamin oleh pastur di Jawa ya, nggak tahu di Makassar. Karena saya kalau di Jawa itu makan di rumah makan belum pernah bayar sendiri, selalu ditraktir. Pokoknya melihat wajah saya, ya itu tadi wajah kasihan. Lalu sampai bandara saya panik karena 1 jam lagi boarding. Saya kalau kembali ke paroki nggak mungkin. Lalu saya telepon pastor sesama dan tidak tahu kenapa biasanya kunci kamar saya taruh kok dibawa oleh saya. Lalu saya berkata, bongkar kamar saya. Toh saya tidak menaruh wanita di sana. Kecuali foto wanita Bunda Maria Coy. Tolong punya otak yang lurus-lurus sedikit. Lalu cepat mereka bongkar kamar saya dan akhirnya 5 menit sebelum pemberangkatan saya baru dapat tiket itu. Dan dengan wajah yang penuh belas kasih saya, Mbak, tolong Mbak, Mbak, Yusuf, sana Pak, cepet-cepet gitu ya. Akhirnya saya masuk, dan apa yang mau saya katakan, bayangkan, kalau saya sendirian, saya pasti terlambat dan harus beli tiket lagi ke Makassar. Jadi ke Makassar itu bukannya dapat kantau, malah habis duit gitu ya. Jadi di sana saya perlihatkan tidak ada. Ini kok bahan saya tidak ada di sini ya? Kenapa wajah saya terus? Saya tidak suka dengan wajah yang seperti itu. Ada bahan? Tidak ada bahan. Bahannya. Jadi saya mau memperlihatkan bagaimana saya itu membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Saya tidak pernah bisa sendirian. Menarik. Ada seorang spiritualis yang berkata, kalau Anda punya masalah, bicara dengan orang lain, punya kesedihan, bicara dengan orang lain, kesedihan itu berat atau menjadi ringan? Itu lihat. Tapi kalau Anda punya sukacita, kegembiraan, dibagikan pada orang lain, apakah sukacitanya hilang atau makin bertambah? Itu hebat. Itu lihat. Jadi kita butuh orang lain. Untuk apa? Untuk melipat gandakan kegembiraan dan meringankan penderitaan. Saya reuni kemarin dengan teman-teman saya. Kita sama-sama satu usia, 50. Tapi saya lihat teman-teman yang laki-laki semua keriput gitu ya. Lebih tua gitu ya. Terus teman-teman yang laki-laki tanya sama saya, kok lu hebat lu, kelihatan muda, apa resepnya kok? Jangan kawin. Lihat Romo Camillus wajahnya, baby face. Karena laki-laki itu disentak oleh wanita. Urat satu di sini. Dipelototin nama istrinya. Tapi kalau perempuan tidak akan pernah kelihatan. Kenapa? Ditarik. Disetrika. Kelihatan perempuan. Bulu mata dikasih extension. Maka saya pernah menikahkan orang perkawinan
Dia berkedip, kok bulu matanya diem ya kata saya. Terus saya ngomong, weh mbak, copot. Habis tidak permanen. Pakai lem Aibon kata saya. Jadi ibu-ibu di depan langsung gini. Maaf bu, ibu mau dinding seperti ini saya sudah tidak nyetrum lagi. Jadi rupanya Bapak Paus di dalam surat tentang pesan Bapak Suci Hari Komunikasi Sedunia mengatakan, dalam konteks komunikasi dewasa ini yang penuh tantangan, mari kita menemukan kembali hasrat terdalam pribadi manusia yang tidak ingin terpuruk dalam isolasi dan kesendirian. Tidak ada manusia yang mau sendirian, dan ingin bareng. Apakah orang yang senang di gadget, apakah itu adalah orang sendirian? Tidak. Dia update status. Lihat orang update status di mana-mana, bahkan di WC juga. Wajah saya sedang penuh kelegaan ini. Itu bukan isolasi. Dia mau share tentang dirinya. Dan senang sekali kalau orang-orang langsung like. Atas ragu yang bibir-bibir saya. Oh Anda yang ngatur. Istrimu kan sudah ngatur laki-laki. Lihat itu wanita. Jadi siapapun orangnya tidak pernah mau bisa sendiri. Tidak. Imam pun sama. Harus dalam komunitas. Kami hidup bersama. Maka para pastor itu maaf di sini banyak pastor ya. Gak peduli. Lanjut. Para pastor pun harus punya kerukunan komunitas dengan teman pastor. Karena kalau tidak rukun dengan teman pastor, ya ganggu rumah tangga orang lain. Apalagi ibu-ibu itu sering ke pastoran, sudah makan Roma? Padahal kalau dengan suaminya nggak pernah kayak gitu. Makan. Maka beberapa suami selalu pusing pastor, saya yang kerja keras, pastor yang menikmati. Tapi Bapak Ibu, kenapa para pastor bisa memikat hati wanita? Nah, ini dia. Saya belajar dari pastor senior saya. Anda tahu, saya hidup dengan satu pastor yang usianya sudah 88 tahun waktu itu. Beliau meninggal 92. 88 tahun tetap di biara, tapi tetap umat itu datang nganterin makanan. Cukio, gitu ya, babi kecap, gitu saja. Lalu saya ingin tahu apa sih kehebatan pastor ini. Dia misa aja udah gak jelas. Yang bisa gak jelas pembukaan udah berkat penutup gitu ya. Habis doa syukur agung, salam pembuka lagi gitu ya. Jadi kalau misa error, tetapi umat masih nganterin makanan, itu berarti kan hebat. Lalu saya lihat ada tiba-tiba ada satu tamu bawa makanan ayam kodok. Anda tahu ayam kodok? Ya bawa. Lalu si pastor ini saya lihat dari belakang. Saya lihat ibu-ibunya maaf. Saya adalah pastor yang jujur apa adanya. Ibu itu di mana-mana bergelambir. Yang bawa begini.
Lalu si pastor, ibu, langsing sekarang. Oh Romo, bisa aja. Lalu saya dalam hati, ini pastor kebohongan, dusta. Di sana sini ada macam-macam kok, langsing. Lalu ibu itu pergi dengan sukacita karena dipuji. Saya datengin pastor berbohong. Lalu dia ngomong, apa saya nggak bohong? Tadi pastor ibu-ibu datang bawa makanan, karena bawa makanan langsung dipuji. Aduh ibu langsing. Lalu pastor, iya saya jujur. Mana jujur ibu itu sebesar apa lihat? Papan pintu aja kalah. Lalu pastor itu berkata, kok kamu tidak tahu? Saya waktu ngomong, saya copot kacamata saya. Jadi bapak-bapak, kalau mau memuji istri, merem aja lebih baik. Jadi perhatikan apa yang saya katakan, bahwa orang itu membutuhkan hubungan dengan yang lainnya, butuh pengakuan. Bapak Ibu lihat kalau mau ke undangan, istri itu coba pulang, perhatikan Bapak Ibu, baju mana, istri apa suami yang lebih banyak? Istri itu macam-macam. Dari yang ada buntutnya lah, ada sayapnya lah. Dan perempuan itu kalau mau kondangan lama banget, semua ditempelin. Suami baju tetap sama, batik lagi. Dan kalau undangan belum berangkat, istri itu kan bolak-balik. Suami ada yang tidak peka dan berkata, nih udah duduk kayak setrikaan, balik gitu. Tidak tahu bahwa istri itu butuh dipuji. Minimal bajunya pujilah, minimal bajunya gitu. Nih keren banget bajunya. Dia akan datang lagi ke kamar lagi gue. Butuh orang lain yang mengakui keberadaannya. Jadi di situ dikatakan bahwa orang tidak pernah bisa sendirian. Maka lihat di dalam surat Amoris Laetitia, Bapak Paus mengatakan, sayangnya kita sering kali memperlakukan relasi yang afektif, yang harusnya penuh hati, seperti kita memperlakukan barang. Semua bisa dibuang, setiap orang bisa memakai, lalu buang, mengambil, rusak, manfaatkan, diperes, lalu selamat tinggal. Apa maksudnya? Perhatikan. Saya pernah ada seorang perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu kan kalau dekat pastor tidak tahan, selalu konsultasi. Kalau selalu laporan, tapi kalau bapak-bapak dekat pastor paling kali cuma sudah Romo, sudah. Lalu ibu-ibu ini berkata, pastor, saya kerja di perusahaan pastor. Di perusahaan ini sangat jelas sekali pastor. Kalau dia kerja baik, dapat bonus. Terus naik tingkat. Terus dapat gajinya naik. Nah pastor, sebetulnya kalau rumah tangga diatur seperti perusahaan, beres ya pastor. Terus saya tanya, maksudnya apa Bu? Yaitu kalau suami udah gak bisa apa-apa, turun derajat. Suami makin botak, makin turun derajatnya. Jadi lihat, dia mau memperlakukan pasangannya sesuai dengan fungsinya. Gak bisa. Karena perkawinan itu bukan
semata-mata fungsional. Perkawinan itu sebuah panggilan. Perkawinan itu sebuah anugerah, berkat. Jadi tidak bisa kita memperlakukan pasangan fungsinya bagus atau tidak. Tidak bisa. Juga sama. Maaf. Kadang-kadang ada orang tua yang mempunyai anak-anaknya butuh perhatian khusus, entah itu autis, entah itu cacat. Banyak orang tua yang malu, tidak mau mempertemukan atau memperkenalkan anaknya. Aib. Sebelum saya berangkat ke sini, saya mengunjungi seorang anak yang kena hidrosefalus. Dan anak ini hanya diam begini. Miskin, maka kami membawa sumbangan dari paroki. Dan ibunya bahagia sekali karena ketemu dengan artis YouTube. Yang tidak suka silahkan keluar. Lalu waktu itu saya tanya, Bu, bagaimana waktu menghadapi kelahiran anak yang cacat ini? Dan ibu itu cerita, Pastor, saya waktu diberitahu dan diperlihatkan anak saya yang kepalanya besar, saya tersenyum. Saya tidak mau menangis di depan anak saya. Tetapi setelah suster membawa pulang keluar, dimasukkan ke dalam inkubator, saya menangis, Pastor. Saya menangisnya bukan sedih karena anak saya cacat, bukan. Saya menangisnya adalah saya miskin. Apakah saya bisa membesarkan anak ini? Karena pasti butuh biaya banyak. Tapi Pastor, sejak anak ini lahir, saya berkata, nyawa saya pun akan saya berikan untuk dia. Ini seorang ibu. Ini seorang ibu yang melihat anugerah di balik peristiwa yang menyakitkan. Jadi dia tidak melihat anak ini sebagai aset fungsi. Gua kasih lu nanti kalau lu besar, tolong orang tua kamu dirawat. Tidak. Jadi di sana diperlihatkan bahwa dia memperlakukan anaknya tidak secara materialis, tapi sungguh punya afeksi, punya hati. Nah, oleh karena itu mari kita kembali kepada apa yang ditulis di dalam kitab suci. Karena ini rekoleksi. Ini rekoleksi atau bukan? Rekoleksi. Ada yang bawa kitab suci? Bertobatlah, Kerajaan Allah sudah dekat. Ada di HP, Pastor. Bagus. Memang ada di HP, tapi jarang dilihat, saudara-saudara. Dari upload sampai sekarang kejadian terus ya. Baik. Saya juga kadang-kadang suka sedih kalau disuruh memberi rekoleksi umat itu sedih. Kenapa? Belum tentu gue udah rekoleksi habis-habisan kayak gini, pulang-pulang tobat. Saya memberi retret sudah 25 tahun dengan anak-anak SD sampai orang tua. Saya dengan anak-anak SD kalau memberi retret senang. Paling gampang membuat mereka menangis. Benar, anak SD gampang. Masuk ke kapel, saya matikan semua. Cuma lilin besar. Lalu saya nyanyikan, saya putar lagu Di Doa Ibuku. Langsung ada Mama. Gampang. Apalagi anak-anak, ingat mama kamu. Tapi yang lucunya mereka menangis terus seru-seru. Besoknya misa penutup. Lalu saya tanya, kadang-kadang anak SD, kan laki-laki, saya tanya laki-laki. Biasanya kan laki-laki otaknya kosong gitu ya.
Saya tanya, nah, kenapa malam kamu menangis? Pastor Lian, kamu menangis? Oh, pastor, saya menangis karena dia menangis. Dia menangis, saya juga menangis. Oh, menangis kok solider, kata saya. Tapi kalau perempuan saya tanya, nah, kenapa kamu menangis? Oh, pastor, saya menangis karena saya ingat mama, pastor. Wow, keren. Jadi kamu ingat dengan mama kamu yang baik? Betul, pastor. Saya sering bersalah, pastor. Sering membuat mama jengkel, pastor. Bagus. Kalau begitu, pulang minta maaf. Bapak Ibu tahu reaksi anak-anak? Hei, kamu kan sedih, menyesal. Kamu pulang minta maaf. Kenapa? Malu. Mama juga kalau salah nggak pernah minta maaf. You know where it's coming from? Nggak jauh dari emaknya. Maka sekarang mari kita lihat apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian. Yang tidak bisa di belakang. Di belakang, maaf ya, kalau Anda tidak bisa melihat, Anda bayarnya setengah sih. Maka nanti lagi beli tiket yang kelas ini gitu ya. Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk memperlihatkan bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Paus Fransiskus memberi komentar di dalam Amoris Laetitia. Dia memberi komentar seperti ini. Saya harus mendekat ya. Pertama-tama, komentar Bapak Paus, kita melihat laki-laki yang sangat ingin mencari penolong yang sepadan baginya, yang mampu mengusir kesendiriannya yang menggelisahkannya, dan yang tidak dapat ditenangkan oleh kedekatan dengan binatang-binatang dan seluruh ciptaan. Jadi lihat, manusia itu tidak sederajat dengan hewan piaraan. Walaupun kadang-kadang sekarang itu manusia suka aneh. Punya anjing, makan sama anjing, suapan dengan anjing, tidur dengan anjing. Ya suami terusir, tidur dengan pembantu. Just kidding. Tolong disensor sedikit ya. Jadi seringkali memperlakukan hewan piaraan lebih mulia daripada pasangannya. Disayang-sayang,
Sampai ada sebuah cerita di Australia, lucu sekali. Teman saya tugas di Australia, lalu dia kalau siang kan ada take nap, tidur siang, meditasi di atas ranjang. Sekitar jam 2 siang, tiba-tiba jam 2 siang, ada tante-tante datang ke pastoran, ngebel. Anda tahu tuh tante-tante, kalau ngebel seperti sarang klakson. Lalu pastor ini bangun dan lihat, ya tante. Tapi karena dia pasti kalau tidak dikunjungi ngebel terus, datanglah pastor itu. Dia bukakan. Halo tante, pastor, tolong pastor. Ada apa? Tolong doakan pastor. Pastor itu, oke. Apa siapa? Tante siapa? Anjing saya pastor. Lalu si pastor itu udah jam 2 siang ngebel. Doain anjing. Lalu pastor itu berkata, Ibu, gereja Katolik tidak terima doa untuk anjing. Lalu saking jengkelnya pastor, karena gereja itu dekat dengan gereja Kristen, dia mengatakan, itu di gereja sana pasti didoakan anjing. Oh, jadi di sini tidak bisa didoakan ya pastor? Tidak. Lalu kemana? Kesana. Lalu sibuk. Sudah pastor, saya ke gereja situ ya. Ya. Pas pergi, ibu itu balik. Pastor, malah lagi sibuk. Pastor, kalau nanti minta didoakan di gereja sana, stipendiumnya $500 cukup nggak pastor? Lalu pastornya, ngomong dong, anjingnya Katolik. Rupanya kalau Katolik dan stipendiumnya bisa oke-oke lagi. Istilah bahasa Jermannya Cincai. Cincai, lai. Cian, lai. Jadi Bapak Paulus mengatakan bahwa manusia hanya bisa mendapatkan teman yang sederajat, itu manusia, bukan binatang. Nah, sekarang mari kita lihat, ini pindah-pindah sehat. Baru rekoleksi sekarang saya dibuat pening. Tadi di sana, sekarang di sini. Bapak Ibu, tadi dalam kitab maaf, ada yang memberikan waktu kepada saya, timekeeper di atas, apa siapa? Tolong nanti saya diberitahu berapa menit lagi ya. Tidak ada time. Ibu ke belakang aja Bu sana. Tolong panitia pinjam helm